Oke, hari ini kita memasuki minggu terakhir dari khotbah berseri Unpacking the Gospel, 6 Questions, One Good News. Ini last episode dan siapa yang excited karena ini sudah last episode? Minggu depan kita masuk ke seri yang baru dan kita masuk hari ini ke pertanyaan how. Secara detail kita bisa berkata how does the gospel change our lives? Ya. Dan sebelum kita belajar bersama-sama lebih dalam, saya mau cerita saudara. Bulan lalu saya itu ulang tahun. Tanggal 21 Juli saudara ya, yang belum tahu tolong dicatat. Sebelum saya ulang tahun mungkin seminggu sebelumnya saya dapat mimpi saudara. Saya bakal dapat hadiah pas ulang tahun tuh mobil baru saudara. Saya tunggu-tunggu nih tanggal 21 Juli saudara. Saya berharap beneran dapat mobil baru pas ulang tahun. Akhirnya tanggal 21 itu tiba saudara. Dan hari ini saya bisa saksikan di depan saudara. Saya bisa pamerkan yang saya dapatkan di ulang tahun saya. Saudara pikir saya pasti keluarin kunci ya? Enggak saudara, mobil-mobilan saudara. Tapi saya senang saudara karena saya memang mengoleksi diecast atau mobil-mobilan. Dan karena saya koleksi mobil-mobilan ini saya mulai mengerti banyak. Ada dan banyak sekali mobil-mobil yang dimodifikasi sedemikian rupa menjadi sangat keren. Dan contohnya yang saya bawa ini saudara ya, keren ya. Kalau nggak kelihatan saya kasih foto yang lebih jelas. Ini mobil aslinya ada saudara. Keren nggak saudara? Keren ya. Siapa yang mau punya? Sekarang coba saudara bayangin ya. Ada mobil yang modifikasinya sebagus ini. Perhatikan ini keren sekali. Ya. Terus saudara mendatangi orang yang punya. Bayangkan ini teman saudara yang punya. Saudara mau coba mobilnya. Pas dinyalain saudara. Saudara tahu gak mobil kalau akinya udah mau sowak gitu ya. Kalau nyalakan susah ya. Cekak gitu. Bayangin waktu dinyalain kayak gitu saudara. Cekak. Dan ternyata setelah nyala mesinnya udah jelek banget. Bunyinya udah gak enak. Tarikannya gak enak. Semua gak enak. Apalagi teman-teman yang tahu tentang mobil dan mengerti tentang mobil. Pasti berasa banget kalau suatu mobil udah gak enak. Bener ya Pak Mul ya? Ya. Karena dia yang hobi mobil. Terus saudara cobain mobil itu dan saudara bilang ke orang yang punya. Ini mobil udah gak bener. Ini mobil udah gak enak banget. Ini mobil harus diservis, harus diperbaiki. Terus teman saudara jawab, gak usah lah. Yang penting modifikasinya keren. Yang penting eksteriornya keren. Yang penting interiornya bagus. Kesel gak saudara jawab kayak gitu? Kesel ya? Nah ini saudara adalah gambaran ketika seseorang hanya memodifikasi perilakunya tanpa diubah hatinya oleh Injil. Perbandingannya seperti ini. Luarnya tampak sangat bagus dan keren. Tetapi dalamnya, mesinnya hancur saudara. Gak bisa dipakai lagi. Suatu saat bodinya yang sangat keren, ini gak akan kuat lagi menutupi kerusakan terdalamnya. Mobil ini akan hancur. Karena modifikasi ini tidak memperbaiki yang rusak di dalamnya. Nah saya mau tanya kepada saudara, siapa yang tahu boleh angkat tangan bahwa masalah kita ada di hati? Boleh angkat tangan? Karena semua sudah tahu kita tutup khotbah hari ini saudara ya. Enggak saudara ya. Tapi memang Yesus sendiri berkata di Markus 7 ya. Ini Yesus berkata, katanya lagi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari mana saudara? Dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan yang kelemahannya ini boleh bilang amin ya Pak saya sebut ya. Enggak usah saudara. Perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat banyak, kesombongan, kebebalan dan perkataan ini paling jelas disimpulkan semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Masalahnya di sini saudara. Dan beginilah Injil mengubah hidup kita. It changes us from the inside out. Injil mengubah kita dari dalam keluar. Karena memang masalah kita ada di dalam hati. Hati kita ini selalu mengikuti kehendak bebas kita yang dipengaruhi oleh dosa. Dan semua tindakan yang Yesus sebutkan di ayat ini yang saudara tadi amin itu lahir dari hati yang mengingini sesuatu melebihi Tuhan. Hati yang mengikuti kehendak kita sendiri. Dan perhatikan saudara, jika hati kita ini selalu mengikuti kehendak sendiri, maka solusinya bukanlah dimodifikasi perilaku ya.
Contohnya adalah tadi ya, solusinya bukan modifikasi yang di luar saudara. Jawabannya, solusinya adalah kita harus diubah dari dalam. Jawabannya adalah hati kita harus diubah menjadi sebuah hati yang bisa mengerti dan mengikuti kehendak Tuhan. So kita langsung masuk ke ayat kita, ayat utama kita hari ini, Roma 12 ayat 2. Satu ayat aja hari ini saudara, kita baca bersama-sama, boleh dengan kuat ya. Roma 12 ayat 2. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, ayat kedua ini dibuka dengan sebuah kalimat yang saya highlight. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Dan ini artinya bukan berarti kita nggak boleh melakukan apa yang harus kita lakukan di dunia. Ya, ini bukan berarti kita cuman boleh melakukan kegiatan di dalam gereja. Enggak saudara. Nah kalau minggu lalu kita diingatkan untuk tidak hidup di dalam dua dunia. Tidak membedakan yang rohani dan sekuler. Sebenarnya ayat 2 ini tidak menentang hal tersebut, tapi justru mempertegas hal tersebut. Bagaimana ayat ini mempertegas hal tersebut? Perhatikan, saya akan mengambil istilah dari Andrew Walls dalam bukunya The Missionary Movement in Christian History. Dia membuat sebuah istilah yaitu two impulses, the indigenous principle and the pilgrim principle, atau dua dorongan bahasa Indonesia ya saudara ya. Prinsip pribumi, pribumi itu asli ya, dan prinsip peziarah atau pendatang. Maksudnya gimana? Gini saudara, kita ini hidup di dunia. Kita masih bekerja, betul? Kita masih makan. Yang gak butuh makan ada di sini? Gak ada kan? Kita masih butuh teman. Kita masih butuh hobi. Makanya saya koleksi ini. Saudara. Kita masih punya keluarga. Kita masih harus urusin keluarga kita. Kita ini lahir di dunia. Kita ini asli dunia ini. Tetapi saudara, di dalam Kristus kita adalah warga negara kerajaan surga. Jadi di dalam Kristus di bumi ini kita adalah seorang pendatang, seorang peziarah. Kita asli tapi pendatang, pribumi tapi peziarah saudara. Nah hal ini juga kita lihat di dalam Injil. Yesus Kristus jadi manusia seperti kita, hidup dalam sejarah umat manusia, menjalani kehidupan yang manusia jalani. Ia lahir dan tinggal di rumahnya, di dunia, tapi sebagai pendatang. Dia lahir dan tinggal bersama manusia. Ia duduk dengan para pendosa tapi tidak berdosa dan tidak membenarkan dosa mereka. Dan ia berbeda, perhatikan perbedaan itu yang membuat orang-orang akhirnya menyalibkan dia. Sekalipun itu semua dalam rencana dan kedaulatan Allah. Tetapi perbedaan itu yang membuat orang-orang menyalibkan Yesus. Tetapi saudara, kematiannya di salib itu yang menjadikan kita bisa berkata, di dunia ini aku hanya pendatang. Coba bilang ke kanan kiri, di dunia ini aku cuman pendatang loh. Ya. Nah saudara, ini berimplikasi sangat nyata dalam kehidupan kita, terutama di kehidupan berkomunitas. Perhatikan, kita sering terlalu menerima orang dengan kelemahannya, tetapi membiarkan mereka tetap di dalam kelemahannya. Kita hanya berhenti di prinsip kita adalah orang-orang asli dunia ini, tetapi lupa bahwa kita karena Kristus bukan dari dunia ini. Seperti Yesus yang duduk dengan para pendosa tetapi tidak membenarkan dosa mereka. Yesus mengubahkan hidup mereka. Sudah seharusnya kita menerima orang dengan dosanya tetapi tidak men-encourage dosa mereka. Seperti Tuhan tidak membiarkan kita apa adanya walaupun ia menerima kita apa adanya. Kita juga seharusnya mendampingi saudara-saudari kita untuk terus bertumbuh ke arah dan serupa dengan Kristus. Karena Yesus sendiri berkata di Yohanes 17, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi sekali lagi, meskipun kita asli dunia ini, tapi karena Kristus, karena penebusannya di dalam Dia, kita ini pendatang di dunia. Jadi maksudnya jangan menjadi serupa dengan dunia ini bukanlah kita stop melakukan hal-hal yang ada di dalam dunia. Tetapi tidak menjadi serupa dengan dunia ini berarti kita melakukan hal-hal yang di dunia tidak dengan cara dunia. Ketika engkau bekerja, kita bekerja dengan nilai-nilai kerajaan surga.
Ketika kita melayani dengan nilai-nilai kerajaan surga. Ketika engkau menjadi suami yang mencerminkan bagaimana Kristus adalah kepala dari jemaat. Ketika engkau menjadi seorang istri, engkau menjadi istri yang mengasihi suamimu sebagaimana Kristus sudah mengasihi engkau. Ketika engkau menjadi anak, ketika engkau kuliah, ketika engkau belajar, engkau melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang semua yang kita lakukan di hadapan Allah dan untuk kemuliaannya. A.W. Tozer berkata, "We must do worldly jobs, but if we do them with sanctified minds, they become offerings to God." Kita harus tetap melakukan pekerjaan di dunia, tetapi jika kita melakukannya dengan pikiran yang sudah dikuduskan, pekerjaan kita menjadi persembahan kita kepada Tuhan. Jadi poin yang pertama adalah tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Bukanlah engkau berhenti melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di dunia. Engkau melakukannya tidak dengan cara dunia. Kita lanjut ya. Roma 12 ayat 2, kita balik lagi ke highlight yang kedua. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Di ayat ini Paulus memberikan detail saudara tentang bagaimana saudara bisa tidak menjadi seperti dunia ini. Yaitu saudara harus berubah oleh pembaharuan akal budimu. Berubah oleh pembaharuan akal budi ini dipertentangkan, ya, dikontraskan dengan menjadi serupa dengan dunia ini. Karena Paulus memberi kata apa? Tetapi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Ya, ada akalnya harusnya itu ya. Seperti kalau kita bilang ke anak kita ya, jangan main HP terus, tetapi belajar. Kita bilang jangan malas, tetapi rajinlah. Paulus mau berkata sekali lagi, tidak menjadi serupa dengan dunia ini bukanlah dengan berhenti melakukan kegiatan kita di dalam dunia. Tidak menjadi serupa dengan dunia ini bukan berarti berubah di luar, tetapi dengan perubahan oleh pembaharuan akal budi, berubah dari dalam. Saudara, yang membuat kita hidup serupa dengan dunia ini, saudara, adalah berpikir dengan cara dunia, bukan perilakunya. Perhatikan, yang membuat kita hidup serupa dengan dunia ini bukanlah apa yang kita lakukan, tetapi bagaimana kita berpikir dengan cara dunia untuk melakukan apa yang kita lakukan. Itulah kita sedang menjadi serupa dengan dunia ini. Contohnya gini saudara, saudara memberikan persembahan di gereja, kelihatannya rohani saudara ya, kelihatannya gak duniawi. Tetapi kalau saudara melakukannya dengan pola pikir dunia, saudara memberikannya supaya makin kaya, maka saudara sedang berpikir seperti dunia. Kalau saudara sedang bekerja, kelihatannya kan kalau bekerja orang banyak bilang ya, bekerja itu duniawi, sekuler, bukan rohani. Tetapi jika saudara melakukannya dengan pola pikir Injil, bahwa pekerjaan saudara sudah ditebus juga di atas salib dan kini menjadi sarana untuk saudara memuliakan Allah. Sarana untuk saudara mencerminkan Allah yang juga bekerja. Disitulah saudara sedang berpikir tidak dengan cara dunia. Nanti bekerja jadi beda saudara. Nah seperti itulah yang dimaksud dengan tidak berpikir dengan cara dunia. Nah saudara, kalau saudara diberitahu tentang pikiran ini untuk apa saudara? Selain untuk berpikir, untuk mengingat. Nah saudara, ini caranya supaya saudara gak berpikir dengan cara dunia. Saudara harus terus mengingat dengan pikiran saudara. Bahwa hidup saudara, seluruh cerita hidup saudara sudah ditebus di atas kayu salib Yesus Kristus. Cerita saudara baik di masa lalu, masa sekarang, masa depan, kini menjadi cerita Injil. Kini menjadi ceritanya Tuhan. Saudara terus khotbahkan itu ke hati saudara. Maka saudara akan terus diubahkan oleh Injil. Dan itulah yang akan mengubah cara saudara hidup. Ini contohnya saudara ya. Seseorang yang tidak punya sosok ayah atau tidak merasakan kasih bapa dalam hidupnya, biasanya cenderung akan mencari sosok pria untuk mendapatkan kasih sayang yang tidak didapatkan dari seorang ayah.
Dan itu akan sebuah pencarian yang panjang, akan menjadi sebuah pencarian yang seumur hidup. Karena apa? Karena nggak pernah puas kalau tidak menemukan seseorang yang bisa menyayangi dirinya seperti seorang ayah. Saudara akan mencari kasih sayang di orang lain, di pria tersebut, demi mendapatkan kasih seorang bapa. Tetapi saudara, ketika Roh Kudus membantu saudara mengingat di pikiran saudara bahwa di dalam Kristus saudara punya Bapa yang baik, yang menyayangi saudara, yang bisa memberikan kasih seorang bapa yang saudara tidak dapatkan dari ayah saudara, yang sudah ia buktikan dengan memberikan anaknya yang tunggal untuk menyediakan kebutuhan terbesar saudara, yaitu keselamatan. Maka saudara pelan-pelan, one day at a time, dalam anugerahnya oleh kuasa Injil akan dibebaskan dari pencarian saudara di dalam seseorang untuk memenuhi kasih seorang bapa. Karena saudara tahu Tuhan sendiri yang menjadi bapa dalam hidup saudara. Ngerti ya? This is how the gospel changes our life. Saudara memikirkan dan mengingat siapa saudara di dalam Injil. Saudara memikirkan dan mengingat tentang cerita saudara yang sudah ditebus oleh cerita Injil. Itu mengubah dengan sangat besar kehidupan saudara. Dan inilah tujuan kenapa sih kita harus berubah oleh pembaruan akal budi. Kenapa sih kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita kembali ke Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga ini lebih tepat diterjemahkan supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tujuan dari semuanya tadi adalah supaya kita dapat membedakan manakah dan apakah kehendak Allah di dalam hidup kita. Saudara, dalam bahasa aslinya verb membedakan ini adalah sebenarnya test and approve. Menguji dan mengapprove. Tes maksudnya gimana saudara? Gini, ketika saudara, tadi urutannya gini ya, saudara berubah oleh pembaruan akal budi, saudara berpikir tidak dengan cara dunia, saudara berpikir dengan perspektif Injil. Dan ketika saudara berpikir dengan perspektif Injil, maka ketika saudara akan melakukan sesuatu, saudara akan bisa mengetahui apakah itu kehendak Tuhan dalam hidup saudara atau tidak. Contohnya kayak gini saudara ya. Saudara berpikir dengan perspektif Injil. Karena Tuhan sudah mengampuni aku yang tidak pantas diampuni ini, maka adalah kehendak Tuhan aku mengampuni orang yang bahkan tidak pantas diampuni. Lalu saudara berpikir lagi dengan perspektif Injil. Karena Tuhan bermurah hati kepadaku yang sebenarnya gak layak diberi kemurahan ini, maka aku bisa tahu adalah kehendak Tuhan untuk aku bermurah hati kepada semua orang, bahkan yang tidak layak menerima kemurahan hati aku. Lalu saudara lagi berpikir dengan perspektif Injil. Karena Tuhan sudah menebus aku dulu yang hidup bagi kemuliaan diriku ini, maka aku bisa tahu bahwa kehendak Tuhan adalah aku hidup bagi kemuliaannya. Ketika saudara dihadapkan dengan beberapa pilihan, saudara harus memutuskan. Saudara bisa bertanya, apakah keputusanku ini memuliakan Dia? Dan itulah mengapa ketika kita berpikir dengan perspektif Injil dan bukan dengan perspektif dunia, kita bisa mengerti, kita bisa mengetes mana kehendak Tuhan. Seringkali kita berpikir dengan begitu sulit, Tuhan aku harus apa ini? Tuhan apa kehendak-Mu? Perhatikan ketika saudara berpikir, berubah pikirannya, diperbarui dengan lensa Injil, perspektif Injil, saudara mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Amin saudara. Dan bukan cuma mengerti, bukan cuma stop di mengetahui yang mana kehendak Tuhan dalam hidup kita, tetapi saudara juga melakukan, mengikuti dengan sukacita dan sukarela. Kalau cuma berhenti di test atau cuma mengerti, kita seperti sedang test drive mobil, tapi karena kita nggak approve, kita nggak jadi beli. Justru yang penting adalah kita mengerti dan approve.
Kita mencintai kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena ketika kita mencintai kehendaknya, maka kita akan melakukannya. Bukan cuma tes, but approve. Saudara menguji, mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Saudara juga mencintainya, menyukainya, dan melakukannya, menaatinya. Tetapi saudara, permasalahannya dalam hidup kita yang punya natur dosa ini susah untuk mencintai dan melakukan kehendak Tuhan. Lebih sering kita gagal. Kita tahu doang, berhenti di tes. Udah tahu harus mengampuni, tapi aku gak mau. Udah tahu harus bermurah hati, tapi aku gak mau. Udah tahu aku harus memutuskan suatu hal yang memuliakan nama Tuhan, aku lebih memilih memuliakan diriku sendiri. Lebih enak memang mengikuti kehendak diri sendiri. Ya atau ya saudara? Susah ya saudara ya. Tetapi disinilah koneksi Injilnya saudara. Perhatikan. Di sebuah taman. Ada seseorang yang sedang sangat sedih. Sangat stressful. Sehingga keringatnya hari itu berubah menjadi darah. Ia sedang bergumul di dalam duka yang mendalam. Karena dia sebentar lagi akan menjalankan suatu rencana penebusan yang besar. Sebentar lagi dia akan menjalani penderitaan fisik dan spiritual. Selain dia disiksa, dia akan terpisah dengan Bapaknya karena dosa-dosa manusia. Namanya Yesus saudara. Hari itu dia bisa saja pergi. Hari itu dia bisa saja, firman Tuhan juga berkata, aku bisa panggil pasukan malaikat. Hari itu dia bisa saja kabur. Tetapi di dalam pergumulannya hari itu di Taman Getsemani, di dalam rasa tertekan yang sangat dalam duka yang dia bilang seperti mau mati rasanya, dia memilih untuk sujud dan berdoa. Dan doanya begini saudara. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Kemanusiaan Yesus ingin berkehendak supaya penderitaan, supaya cawan yang harus ia jalani boleh dilewatkan, boleh dilalukan daripadanya. Tapi hari itu ia menaati dengan sempurna kehendak Bapa untuk menebus kita yang dikuasai oleh kehendak diri kita sendiri. Sehingga saat ini kita dimampukan untuk bisa mencintai dan menaati kehendak Tuhan di dalam anugerahnya. He could just leave. Dia bisa aja pergi. Tapi ia memilih menaati dengan sempurna kehendak Bapaknya. Untuk membeli kita. Yang dibelenggu oleh kehendak diri kita sendiri. Sehingga hari ini kita bisa mampu mencintai dan menaati kehendak Tuhan di dalam anugerahnya. Saudara, melalui ketaatan Kristus pada kehendak Bapa, kini kita memiliki pengharapan. Ketaatan yang sempurna menutupi kegagalan kita untuk taat pada kehendaknya. Perhatian, ketaatan Kristus yang sempurna kepada kehendak Bapa menutupi setiap kegagalan kita untuk taat pada kehendak Tuhan. Roma 5:19 berkata, oleh karena ketaatan Yesus Kristus, ketaatan satu orang, kita jadi orang benar. Ketaatan Yesus memberikan kita keselamatan yang tidak bisa kita raih dengan ketaatan kita.
Dan hari ini karena ketaatan Yesus Kristus kepada kehendak Bapa di dalam rencana penebusan, kita bisa datang mengakui kelemahan kita. Kita bisa datang untuk mengakui bahwa kita sering gagal untuk taat. Tanpa merasa putus asa. Tanpa merasa terhukum. Karena kita bersandar pada kasih karunia-Nya. Tetapi yang ajaib di sisi lain, ketaatan Yesus pada kehendak Bapa memberikan seorang pribadi yang namanya Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus inilah yang menolong kita, memberikan kita kekuatan di dalam anugerah Tuhan untuk taat pada kehendak-Nya. Saudara, di dalam Kristus, Tuhan menerima kita apa adanya, tetapi tidak membiarkan kita apa adanya. Ia mengampuni kita ketika kita gak bisa taat, saudara. He won't get mad. Karena Dia melihat Yesus ketika melihat kita. He gives you mercy. He gives you forgiveness. Yang memberikan engkau pengampunan ketika engkau gak bisa taat. Because He loves you. Karena Dia mengasihi engkau. Tapi saudara, seperti tadi ya, Yesus duduk dengan para pendosa, tetapi tidak membenarkan dosa mereka. Yesus mengubahkan hidup para pendosa. Itu saudara dan saya juga. Karena Dia mengasihi kita, He gives you the Holy Spirit. Roh yang menolong kita. Sekali lagi, roh yang mendampingi kita. Roh yang memberikan kita kekuatan sehingga kita yang tadinya gak bisa taat akan kehendak Tuhan. Day by day. Di dalam progressive sanctification. Dimampukan untuk taat pada kehendak-Nya. And this is the gospel. Dan inilah Injil. Injil gak membuat saudara menyia-nyiakan kasih karunia. Tapi Injil juga tidak membuat Anda hancur ketika saudara gagal taat. This is the gospel. Inilah Injil yang mengubah hati saudara. Yang mengubah hidup saudara. Dari dalam keluar. Dan saudara, ini membawa kita kepada pertanyaan reflektif kita hari ini. Apakah kita masih hidup dengan cara pikir dunia? Apakah Injil sudah mengubah cara pikir kita? Dan apakah kita masih hidup untuk memuaskan kehendak kita sendiri? Mari renungkan sejenak saudara. Di bagian mana dalam hidup saudara masih hidup dengan cara pikir dunia? Di bagian mana dalam hidup saudara masih hidup untuk memuaskan kehendak kita sendiri? Mari kita responi firman Tuhan hari ini dengan bertobat, datang kepadanya. Tuhan, aku bisa mengakui kalau aku masih sering hidup untuk memuaskan kehendakku sendiri. Aku bertobat hari ini. Dan saya berdoa hari ini, firman Tuhan mengubah hidup saudara. Membawa saudara mencintai dan menaati kehendak Tuhan. Bukan out of fear. Bukan keluar dari rasa takut. Tetapi karena Injil sudah mengubah hati saudara. Saudara tahu, meskipun saudara gagal, Dia mengampuni saudara. Tetapi karena saudara sudah melihat betapa Dia mengasihi saudara, betapa Dia memberikan yang terbaik buat saudara, betapa saudara mendapatkan yang terbaik, yaitu Tuhan sendiri dalam hidup saudara. Saudara rindu untuk memberikan yang terbaik juga buat Dia. Dengan lensa Injil, dengan perspektif Injil, dengan hati dan pikiran yang sudah diubah oleh kekuatan Injil. And this is how the gospel changes our lives. Dan ini implikasinya dalam hidup setiap kita, saudara. Karena Injil kita melakukan hal-hal yang ada di dunia ini bukan dengan cara dunia.
Kita bisa ingat, kita bisa melihat bahwa kita ini memang asli ya. Lahir di dunia ini, hidup di dunia ini, tapi karena Kristus kita ini pendatang. Kita bukan dari dunia ini. Kita tidak hidup dengan cara dunia. Karena Injil kita menerima semua orang dengan kelemahan mereka, tapi tidak membiarkan mereka terus berada dalam kelemahan mereka. Kita tidak men-encourage dosa mereka. Kita mendampingi pertumbuhan mereka kepada keserupaan dengan Kristus. Perhatikan saudara, tadi pagi saya diskusi dengan Pak Robert ya, dia tanya, kenapa Paulus menegur dengan keras beberapa kali di dalam surat-suratnya. Sepertinya seperti sebuah tuntutan, seperti sebuah kok gak ngerti anugerah, gak ngerti Injil. Perhatikan saudara, ketika saudara mengerti Injil, justru saudara di dalam komunitas akan saling menegur, akan saling mengingatkan, akan saling menasihati. Karena sering kali kita gak sadar akan dosa kita. Karena sering kali kita gak mengerti, hati kita yang keras, kepala kita yang keras, kita gak ngerti dosa-dosa kita. Jadi dalam komunitas kita saling tegur, saling menasihati. Dan perhatikan saudara, kita punya misi mendampingi. Tapi kalau kita enggak mendisiplin, menegur saudara kita yang sedang berdosa, kita sedang melakukan pembiaran, bukan pendampingan. Disiplin, teguran, nasihat adalah bagian dari pendampingan saudara. Dan yang terakhir, karena Injil, kita dimampukan untuk mencintai dan menaati kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ini panahnya salah ya saudara. Kalau saudara baca ini takutnya nanti kita menaati sehingga kita diselamatkan. Enggak saudara. Kita dimampukan mencintai dan menaati kehendak Tuhan di dalam hidup kita dengan bersyukur, mengingat ketaatan sempurna Kristus pada kehendak Bapa, sehingga olehnya kita diselamatkan. Sekali lagi, kalau saudara ingat betapa dia baik, betapa dia mengesampingkan kehendak Yesus sebagai manusia untuk menaati kehendak Bapa supaya kita ini diselamatkan, kita bisa bersyukur dan mau memberikan yang terbaik dalam anugerahnya, dimampukan mencintai dan menaati kehendaknya dalam hidup setiap kita. Amin saudara. This is how the gospel changes our lives. Mari kita berdiri dan responi firman Tuhan hari ini. Kita akan nyanyikan lagu tadi, Sampai Akhir Hidupku. Perhatikan, kalau saudara cuman baca kalimat terakhirku kan setia sampai akhir hidupku, akan menjadi sebuah lagu yang penuh kesombongan. Tapi ketika saudara perhatikan liriknya dari awal, betapa dia mengenal kita, mengenal masa lalu kita, mengenal hidup kita. Bapa yang mengerti segala seluruhnya cerita hidup kita, tapi tetap memilih kita. Karena dia memilih kita bukan karena siapa kita, tapi karena siapa dia. Hanya oleh kasih karunia-Nya saja. Dia memilih kita, dia membenarkan kita, dan bukan berhenti di situ. Dia sempurnakan, dia mengubahkan hidup kita jadi karya yang indah bagi dia. Sebuah kesetiaan dari Tuhan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Dia memilih, menguduskan, menyempurnakan, dan memuliakan kita nanti bersama dengan dia. Dan ketika kita melihat sebuah kesetiaan dari tangannya yang membentuk kita dengan sempurna, maka respon kita tentu akan berkata, aku akan setia sampai akhir hidupku. Even though kadang-kadang aku jatuh, even though kadang-kadang aku gagal, tapi dalam anugerah-Mu aku bisa bertobat, aku diampuni. I can try again because of your grace. Karena Engkau sudah lebih dulu setia, maka aku bisa setia sampai akhir hidupku.